Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan dulu buat kita punya tim praise worship ini. Ya luar biasa, mak-mak muda yang cantik-cantik. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Apa kabar ibu-ibu? Semua sehat? Nah, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Bilang begini kepada temanmu. Bilang begini. Pegang dia. Kamu tambah cantik sekarang. Nah. Yang kedua bilang begini. Kamu tambah langsing. Kasih tepuk tangan dulu, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi ada dua hal yang paling ibu-ibu sukai. Yang pertama kalau dibilang cantik. Dan yang kedua kalau dibilang langsing. Jadi kalau ketemu temanmu jangan lupa kasih pujian. Tidak ada salahnya kalau kita memuji teman kita. Katakan amin. Ya. Sebab waktu kita memuji dia, maka nanti hormon-hormon yang positif dalam tubuhnya ini akan berkembang. Dan dia menjadi semakin sehat, semakin bahagia, semakin muda. Umurnya semakin panjang. Jadi kita bisa jadi berkat seperti itu. Ketimbang kita ketemu dia, kamu tambah jelek banget kamu. Kamu itu mukanya kuyu. Wah, kalau kita mengejek orang, menghina orang, hormon-hormon negatif tubuhnya juga akan muncul. Dan membuat dia punya kesehatan menurun, daya imunnya menurun ya, dan membuat kemudian dia kehilangan semangat. Jadi memang pengaruh sekali itu kata-kata ya. Nah mari hari ini saya mau mengajarkan, bukan mengajarkan sebenarnya, kasih nasihat-nasihat. Karena umur saya sekarang sudah 63, jadi bolehlah saya kasih nasihat kepada ibu-ibu ya. Ada beberapa yang masih sangat muda sekali, ada yang 17 tahun ya. Mukanya 50 tahun tapi kelihatan masih 17 tahun ya. Dan saya lihat ibu-ibu semua seperti itu di sini nih. Saya tahu ada banyak ibu-ibu umurnya sudah lebih dari saya ya. Tapi mukanya kelihatan lebih muda dari saya. Wah luar biasa ini ibu-ibu, puji Tuhan. Ngomong-ngomong pakai skincare apa Bu? Puji Tuhan. Jadi saya mau kasih nasihat ya kepada ibu-ibu. Biar tahun ini rohaninya tambah sehat. Karena tema kita tahun ini adalah gereja yang sehat. Yang mengalami revival. Mengalami kebangunan rohani. Jadi saya harapkan supaya ibu-ibu tahun ini rohaninya tambah sehat, mentalnya tambah sehat, fisiknya tambah sehat, dan juga mengalami kebangunan rohani. Sebab kalau ibu-ibu mengalami kebangunan rohani, maka nanti bawa pulang ke rumah, api kebangunan rohani itu akan diimpartasi kepada suami dan anak-anaknya. Kalau dia bekerja di kantor, api revival itu akan dia impartasikan kepada teman-teman di kantornya. Kalau dia ada di kelompok sel, api revival dia akan bagikan kepada teman-teman kelompok selnya. Kalau dia di WBI, api revival dibagikan kepada teman-teman WBI. Jadi banyak manfaatnya. Dan saya sangat berharap supaya gereja kita ini selalu mengalami revival. Sehingga waktu Yesus datang kedua kalinya, kita semuanya terangkat di awan-awan, puji Tuhan. Yang pertama, jadilah perempuan yang bisa menguasai diri. Katakan amin. Ya, coba kita baca ya, 1 Korintus 9 ayat 5 berkata begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Nah, kita kan sekarang ada dalam perlombaan iman. Tujuannya, finishnya adalah kita akan dapatkan mahkota yang abadi. Supaya bisa jadi pemenang, dapat mahkota abadi, Alkitab mengajarkan kita harus menguasai diri dalam segala hal. Katakan sama-sama saya, menguasai diri dalam segala hal. Ulang lagi, menguasai diri dalam segala hal. Nah, untuk ibu-ibu ada 3 hal yang perlu dan sangat penting untuk dikuasai. Yang pertama, menguasai lidah. Kata-kata itu harus bisa dikuasai ya. Jadi ngomongnya itu harus bisa dikuasai. Jangan ngomongnya asal seblak saja, asal keluar saja. Tapi harus mulai bisa menguasai setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya. Yang kedua adalah menguasai mata. Jadi mata ini harus dikuasai. Apalagi kalau ibu-ibu ada di mall. Kan di mall itu banyak sel-sel, ya, diskon 50%, apalagi cicilan 0% ya. Waktu buka di GoFood ya, pay later, wah itu banyak sekali itu. Itu matanya harus dikuasai. Sebab kalau tidak nanti ibu-ibu bisa membeli walaupun tidak dibutuhkan. Sehingga ada ibu-ibu sepatunya ada 15. Baju tidurnya ada 3 lusin ya. Dia punya sendal itu ada 5 lusin. Dasternya yang baru belum dipakai ada 16 lusin. Dia tidak butuh sebenarnya. Ibu-ibu kalau tidur pakai daster berapa biji? 1. Tapi kenapa di lemarimu ada 15 lusin, Bu? Nah, karena itu tadi pengaruh tidak menguasai mata. Ya. Jadi harus bisa menguasai mata, menguasai mulut. Yang ketiga, menguasai emosi. Emosi itu harus dikuasai ya. Kemarahan harus dikuasai. Boleh enggak ibu-ibu marah? Boleh. Jangan bilang, kita dilarang marah. Siapa? Alkitab bilang tidak melarang kita marah. Kalau mau marah, boleh marah pada tempatnya. Marah karena alasan yang benar. Dan marah itu tidak boleh berlarut-larut ya. Jadi boleh kalau ada alasan untuk marah ya, suami salah, anak salah, boleh kita marah ya. Tapi tidak boleh berlarut-larut dan waktu marah harus menguasai diri sehingga nanti jangan sampai kemarahan kita merugikan kita. Jadi kuasailah dirimu dalam 3 hal ini ya. Dan tentunya ini kan sangat menyangkut ego kita ini ya, ego itu ya. Yang di dalam ini ego itu sesuatu yang perlu dikontrol itu. Kalau tidak, nanti kita hidup jadi orang yang egois, ya, yang maunya selalu mementingkan diri sendiri. Dan kalau saudara orang yang egois, ya, di gereja egois, di rumah egois, ya, di pasar egois, dimanapun saudara pergi egois, nanti saudara lama-lama akan dihindari orang. Orang nggak mau berteman sama orang yang egois, betul tidak, saudaraku ya? Ya, kalau kita tahu ini orang egois, kita pelan-pelan itu menyingkir dari dia. Kita nggak mau deket-deket sama orang yang egois ya. Karena orang yang egois itu selalu mau cari keuntungan dari kita. Jadi saudara harus benar-benar mematahkan ini ya. Menguasai dirimu, menguasai egomu itu. Itu yang pertama ya. Yang pertama ini baru 2 menit ini. Jadi nanti 10 menit kita udah selesai nih Bu Lisda. Ya. Yang kedua, jadilah perempuan yang memiliki standar yang tinggi. Tuh ya. Jangan jadi perempuan yang murahan. Tuh. Coba bilang sama-sama saya, jangan jadi perempuan murahan. Menjadi perempuan murahan bukan berarti suka menjual diri, bukan itu. Walaupun itu salah satunya ya. Menjadi perempuan murahan itu artinya standarnya rendah itu. Standar. Dan kalau kita ini standarnya rendah,
kita dianggap murahan, maka orang tidak akan respect sama kita. Orang tidak akan menghargai kita. Kenapa? Karena kita dianggap murahan. Ya. Orang akan memandang remeh kita, memandang rendah kita. Kenapa? Kita dianggap murahan. Dan murah, mahalnya seorang perempuan itu tidak dilihat dari fisiknya, penampilannya. Bukan berarti kalau ibu pakai bling-bling ya, semuanya emas ya, dari anting-anting emas, kalung emas, kacamata emas, giginya emas ya. Lalu dibilang, oh ini orang ibu mahal nih, bukan. Jadi mahal, murahnya seorang perempuan tidak diukur dari penampilan fisiknya, tapi dari di dalamnya ini loh, ya. Dari di dalamnya, ya. Karena itu walaupun saudara mungkin penampilanmu sederhana, ya, mungkin tidak ada barang-barang perhiasan yang mewah, ya, tidak ada barang-barang branded, tapi kalau di dalammu ini, ya, bagus, kau punya nilai yang tinggi. Tapi walaupun saudara ini ya, di luarnya ini, waduh, saudara-saudara yang mahal banget tuh, ya, outfitnya aja 3 miliar tuh. Sepatunya 1 miliar tuh, ya. Kacamatanya 16 miliar. Ya. Apalagi pokoknya semua perhiasannya itu hitung-hitung semuanya 50 miliar. Dia kalau jalan ini 50 miliar lagi jalan ini. Nah, tapi itu tidak menentukan, tidak menganggap bahwa saudara ini wanita mahal, bukan. Sebab walaupun yang di luarnya begitu mahal, tapi kalau yang di dalamnya murah, maka saudara sebenarnya wanita murahan. Dan ingat ini baik-baik ya, kadang-kadang ada banyak kan wanita-wanita berpikir ya, kalau dia berpenampilan seksi itu, laki-laki akan tertarik sama dia. Dengan laki-laki yang tertarik dengan perempuan yang berpenampilan seksi, ini juga laki-laki murahan ini. Tapi kalau laki-laki yang terhormat, itu tidak pernah akan tertarik dengan perempuan yang berpenampilan seksi. Ya, kan ada perempuan begitu ya. Ya, dia kasih lihat pusernya. Dan ada ibu-ibu ya, dikasih lihat pusernya kotor banget. Mestinya ya direken-reken lah ya. Kalau mau kasih lihat puser, minimal dibersihin dulu lah pusernya. Kadang-kadang ini aduh. Nah, kasih lihat puser ya, kasih lihat sedikit belahan payudaranya. No, bagi laki-laki terhormat, mereka tertarik sama yang begitu-begitu ya. Hanya laki-laki murahan yang kalau lihat wanita seksi, matanya jelalatan. Tapi laki-laki yang terhormat nggak akan tertarik seperti itu. Ya. Karena laki-laki yang terhormat, ya, yang punya nilai tinggi, mereka mengukur perempuan dari nilainya, dari standarnya yang tinggi, ya, bukan dari penampilan fisiknya. Nah, karena itu saudara harus belajar sekarang menghormati, menghargai dirimu, ya, harus menghormati, menghargai dirimu. Standarmu ditentukan saudara hargai enggak, respect enggak sama dirimu atau tidak. Kalau saudara sendiri tidak menghargai dirimu, bagaimana orang lain bisa menghargai dirimu? Kalau saudara sendiri ya tidak memberikan standar yang tinggi pada dirimu, bagaimana orang lain akan melihat standar yang tinggi itu dalam dirimu? Jadi harus benar-benar memperbaiki standarmu. Nah, beberapa hal yang perlu saudara lakukan ya untuk menaikkan standarmu adalah kalau saudara tidak dihargai ya, udah saudara jaga jarak saja ya. Kalau saudara masuk dalam sebuah komunitas, lalu komunitas itu atau temanmu itu tidak menghargaimu, selalu merendahkanmu, udah jangan deket-deket, jaga jarak. Boleh tetap berteman, tapi harus jaga jarak. Ya. Jangan terus diikuti, dibikin apa aja mau, dibikin apa aja mau, di ngomongin apa aja mau. Itu orang akan semakin merendahkanmu. Jadi jaga jarak sekarang. Ya. Nah, kalau saudara dikhianati oleh temanmu, ampuni saja.
tapi sekarang harus bikin batasan yang tegas, yang jelas ya. Sebab sekali dia mengkhianati saudara, saudara ampuni, lalu kemudian saudara dekat lagi, pasti dia akan mengulangi pengkhianatan itu. Jadi harus kasih batasan sekarang ya. Jangan lagi saudara terlalu cair dengan dia ya. Saudara tidak diundang di sebuah tempat, jangan datang ya. Kalau tidak diundang, saudara tahu ini temanmu berulang tahun, dia undang teman-teman yang lain, hanya saudara tidak diundang. Jangan pada hari hanya saudara tiba-tiba nongol di pestanya. Itu merendahkan dirimu itu ya. Jadi kalau tidak diundang jangan datang. Kalau tidak didengar, hentikan bicara tuh. Saudara ngomong tapi dia tidak dengar ya. Dia malah mengalihkan perhatian. Berarti saudara tidak dianggap. Jangan terus ngomong terus. Ya. Saudara tidak dianggap, fokus pada dirimu saja. Ya. Kalau saudara disepelekan, tingkatkan levelmu. Ya. Skillmu ditingkatkan. Ya. Kebisaanmu ditingkatkan. Ya. Saudara diremehkan, buktikan dengan hasil. Ya. Saudara dimanfaatkan, ya. Saudara harus belajar berkata tidak. Ya, karena ada banyak orang begitu deh. Dia berteman sama kita, dia mau manfaatkan kita. Dia tahu kita kaya, ya. Dia manfaatkan kita untuk mengambil kekayaan kita, untuk mengambil keuntungan. Dia tahu kita ini orangnya baik hati, dia manfaatkan kita itu, ya. Dia porotin kita terus. Ya. Jadi harus bilang tidak. Ya. Nah, kalau kita ditolak, jangan merengek-rengek supaya diterima. Kalau ditolak berarti saudara tidak dikehendaki, saudara tidak disukai. Ya udah, saudara-saudara, jangan merengek. Udah dong, iyalah, jangan merendahkan dirimu. Tingkatkan levelmu, naikkan levelmu, ya. Kebisaanmu saudara tingkatkan. Nanti yang tadi menolakmu akan menerimamu. Bukan karena saudara merengek-rengek, tapi karena mereka terbuka mata mereka. Katakan amin. Kalau saudara dihina, dibully, jangan minder. Jangan minder. Ya. Tapi jadikan hinaan itu sebagai motivasi saudara untuk tampil lebih baik, untuk maju. Artinya begini, dari kesemuanya ini adalah kesimpulannya, saudara jangan nilaimu ditentukan oleh orang lain. Jangan sampai hargamu ditentukan oleh orang lain. Saudaralah yang menentukan dirimu sendiri. Bersama dengan Tuhan, saudara pasti bisa. Katakan amin. Ya. Apalagi kalau saudara ini ya, dari kalangan misalnya, kalangan yang statusnya rendah. Itu kan banyak yang suka ngejek-ngejek gitu. Ya. Banyak yang suka pandang sebelah mata. Dibuli-buli, ditolak-tolak. It's okay. Jangan membuat saudara jadi minder, harga dirimu jadi semakin jatuh, gambar dirimu jadi rusak. Jangan. Sekali lagi, saudaralah yang menentukan nilaimu. Saudara harus bekerja keras, berusaha lebih keras, berdoa lebih kencang, mengandalkan Tuhan, ya. Tingkatkan dirimu, perbanyak skillmu, ya. Jangan malas. Saudara-saudara, banyak saudara ya tunjukkan, buktikan kepada orang-orang yang merendahkanmu bahwa saudara bisa. Dan dengar saya ya, tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua kita ini waktu lahir, walaupun dalam kondisi keluarga yang berbeda-beda, ada yang dari keluarga kaya, ada yang keluarga miskin, tapi semua kita ini waktu lahir, semua kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Enggak ada yang tidak punya talenta.
Semua kita ini sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Dan ini sebenarnya modal yang Tuhan berikan sama kita. Yang harus kita kembangkan. Nah, ibu-ibu harus benar-benar bisa tahu dan temukan dan kenali talenta ibu-ibu. Apa itu talenta? Ada ibu-ibu memang gak bisa ngomong dia, gak pintar ngomong. Tapi dia pintar masak. Yang kalau dia pegang sayur kangkung bisa rasa spaghetti. Iya, ada ibu-ibu begitu. Itu kemampuan, itu talenta itu. Ya. Jadi harus dikembangkan. Dan saudara, saya mau bilang, saudara tidak butuh 10 talenta untuk sukses. Cukup 1 talenta saja. Waktu saudara fokus mengembangkannya, saudara bisa dipromosi, saudara bisa sukses, saudara bisa berhasil. Cukup 1 talenta. Makanya ukurannya Tuhan minimal 1 talenta dia kasih orang. Masalahnya begini loh Bapak Ibu. Seringkali kita ini yang malas, gak mau mengembangkan talenta kita. Kita ini pasrah saja. Udahlah, memang dari sononya saya miskin, mau diapain? Udahlah, memang dari sononya, ya saya memang sudah direndahkan orang, mau diapain? Nah ini kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Tahun ini saudara harus bisa keluar dari jebakan maut ini. Ya, katakan amin. Ya. Saya mau bilang lagi, jangan saudara merendahkan dirimu. Saudara harus meningkatkan nilaimu sendiri. Ya, hanya saudara yang bisa meningkatkan nilaimu. Ya. Katakan amin. Semangat ibu-ibu. Tadi 2 menit, karena tadi 10 menit. Yang ketiga, jadilah perempuan yang memiliki adab, yang tahu sopan santun, yang punya etika, yang ngerti nilai-nilai norma-norma moral, ya, yang menghormati orang lain, punya respek, yang tahu aturan-aturan, itu adab itu. Ya. Jadi orang yang beradab dia pasti punya etika tuh. Dia pasti punya sopan santun, dia tahu aturan. Dia ngerti norma-norma moral, itu orang beradab itu. Ya, nah, jadilah perempuan yang beradab. Alkitab mengajarkan kepada kita gini, Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini sebagian kecil ini ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu sebagian kecil. Karakter yang perlu kita miliki. Dan kalau kita punya karakter yang positif, itu akan membuat kita jadi orang yang beradab, gitu ya. Ini sebagian kecil, masih banyak lagi sebenarnya. Hal-hal positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Ya. Contohnya yang sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari ya, jangan membuli orang, jangan bercandain fisik orang, body shaming ya, gendut lu, peot lu. Muka lu kayak kuntilanak. Ini kan baru-baru kan lagi heboh ya. Yang lagi viral ini kan ada seorang komedian ya. Ya dia membuli wakil presiden kan dalam stand up komedinya, yang kemudian pengikut netizennya wakil presiden kan balas membuli,
membuli anak-anaknya. Yang marah, yang sewot istrinya gitu. Nah, orang-orang bilang, lah suamimu tuh membuli orang. Ya, lah sekarang kalau anakmu dibuli itu kan karma, apa yang kamu tabur kamu tuai. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi tidak ada gunanya kita itu membuli ya, mencandai ya, body shaming begitu ya. Jangan. Sangat bagus kita kasih pujian daripada kita membuli, mengejek, bercandai. Lebih baik kita puji, kamu cantik, kamu ganteng, kamu seperti bintang film apa yang terkenal sekarang. Saya sudah tidak ngikutin, ibu-ibu begitu ngikutin nggak ini? Ya, yang cowok-cowok yang terkenal sekarang bintang film apa itu namanya? Hah? Apa? Yang Korea-Korea ya? Apa itu? Saya juga tidak tahu lah itu. Ya, kasih ngomong yang positif ya. Sebab itu sekali lagi akan lebih positif kita memuji orang daripada mengejek, menghina orang. Ingat itu baik-baik ya. Jadi WBI Eklesia harus lebih banyak memuji dan membuang bully-bully, ejekan-ejekan, body shaming. Katakan amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Gak ada gunanya kita mengejek orang, gak ada gunanya ya. Gak ada gunanya kita bercanda-bercandain kelemahan fisik orang, gak ada gunanya ya. Tapi memuji orang itu sangat berguna. Jika bertamu lalu disuguhi makanan, dicicipilah sedikit. Walaupun tidak enak, diambillah sedikit ya. Walaupun kenyang ya diminumlah sedikit. Artinya kita menghormati. Kita di masyarakat timur ini kan begitu kita ini ya. Menghormati orang dengan menyuguhkan makanan minuman. Kalau orang datang ya kita terimalah ya. Kita terima. Jangan makan potongan yang terakhir kalau saudara ditraktir makan. Ingat baik-baik ya. Jangan semuanya diembat. Karena saudara yang ditraktir tuh. Kecuali kalau sudah akrab banget. Kalau akrab banget kan kadang-kadang kan kita sudah kayak saudara yang gak ada masalah. Tapi kalau teman baru nih, ya, jangan. Kalau ditraktir, dikasih menu, jangan pilih menu yang paling mahal. Aji mumpung. Kecuali sekali kalau sudah akrab ya. Kalau sudah akrab temanan lama yang gak ada masalah. Tapi kalau ini saudara baru kenal lalu diajak makan ya. Cari minuman yang paling mahal, makan yang paling mahal. Jadi ya jangan terlalu berlebihan. Itu bagian daripada sopan santun. Biasakan mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, permisi, ya, punten. Kalau sekarang apa sekarang istilahnya ya? Izin. Ya, sekarang istilahnya izin. Izin apa? Izin gitu. Izin menjelaskan, ya itu sekarang kan itu bahasa-bahasa ya yang baru sekarang ini. Saya kira baik kita belajar untuk mengucapkan ini ya, terima kasih, tolong, maaf, permisi ya. Baik. Yang keempat, saudara-saudara, membuang sifat atau sikap yang kurang bagus. Alkitab mengajar sama kita itu ada hal-hal yang harus kita buang itu. Harus kita buang. Contohnya ya, 1 Petrus 2 ayat 1 berkata begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat,
dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini sedikit saja tuh, masih banyak lagi daftar hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita, yang tidak boleh kita pelihara itu. Dibuang, namanya dibuang ya, jangan diambil lagi. Namanya dibuang ya, tidak boleh lagi ada pada kita. Itu namanya dibuang itu ya. Nah, dalam contoh beberapa sikap-sikap sifat yang harus kita buang juga adalah suka menunda-nunda tuh. Suka nunda ya. Alasannya masih kurang motivasi nih. Ya. Masih kurang semangat ini. Tunggu waktunya, timingnya belum tepat ini. Ya. Tunggu nanti timingnya baru tepat. Ya. Kita kan suka bikin alasan-alasan untuk menunda. Jangan suka menunda, apalagi untuk hal yang positif ya. Baca Alkitab itu kan positif itu. Jangan suka menunda. Kalau mau komitmen memang, aku komitmen tahun ini aku baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Ya langsung dilakukan. Jangan nanti aja. Sudah akhir Desember, tidak pernah baca Alkitab. Kenapa? Suka menunda. Ya. Jadi hal-hal yang positif, yang baik harus segera kita laksanakan. Ya. Apalagi yang perlu dibuang, suka nggak enakan. Akhirnya kita ini kemudian mengorbankan diri kita hanya untuk nyenangin orang. Kan itu seringkali seperti itu. Kita sampai korbankan keluarga, korbankan anak-anak. Karena nggak enakan. Dan nggak enakan itu hal yang tidak baik. Ya. Kita harus berkata tidak. Kalau memang tidak bisa kita kerjakan, tidak. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita harus bilang tidak. Jangan nggak enakan. Bu, pinjam 100 dulu bu. Padahal uang kita tinggal 100. Enggak enakan. Udah ambillah. Kita kasih dia, kita enggak punya uang lagi. Padahal uang itu untuk beli beras di rumah. Bu, antarin aku dong bu. Kemana? Ke Depok. Padahal di saat yang sama kita harus nganterin anak kita. Enggak enakan ya. Kita nganterin ke Depok. Nah, enggak enakan itu banyak merugikan kita. Jadi sekali lagi harus bilang tidak kalau memang tidak bisa. Harus bilang tidak kalau itu tidak sesuai dengan kata hati kita. Banyak pengennya tapi enggak ada eksekusi. Aduh saya pengen kurus. Tapi makan terus. Gimana bisa bu kurus kalau makan terus bu? Harus belajar puasa gitu. Aduh saya pengen langsing tapi nggak mau olahraga. Jadi harus ada eksekusinya bu ya. Jangan banyak pengennya nggak ada eksekusi. Saya pengen baca Alkitab tapi nggak pernah melakukannya. Saya pengen doa pagi. Tiap jam 5 doa pagi lewat Zoom. Tapi tidak pernah melakukan. Pengennya itu sejak 5 tahun yang lalu itu loh. Tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Jadi nggak ada eksekusi. Nah ini sifat yang kurang bagus ya. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan ini salah satu ciri daripada ibu-ibu. Suka bandingin dengan orang lain. Bandingin suami dengan suami orang. Bandingin diri kita dengan diri orang. Anak kita dengan anak orang. Keberhasilan kita dengan keberhasilan orang. Kerohanian kita dengan kerohanian orang. Jangan banding-bandingin dengan orang lain. Ya, semua kita ini punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Ya. Jadi tidak usah kita banding-bandingkan. Harus kita benar-benar mulai saat ini katakan kepada diri kita, aku nggak mau lagi banding-bandingkan. Ya.
Sebab kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain, nanti kita jadi iri hati. Kita jadi kepengen seperti orang lain, padahal kemudian kita nggak tahu bahwa prosesnya ternyata berat. Kita hanya melihat hasilnya saja. Padahal proses mencapai hasil itu berat. Kita pengen, akhirnya kita halu. Ya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kita banding-bandingkan dengan orang lain. Jadi mulai hari ini terima dirimu, terima keadaanmu, dan kembangkan dirimu, kembangkan dirimu. Katakan amin. Ya. Hanya Kau yang bisa mengubah dirimu. Ya. Hanya ibu-ibu yang bisa mengubah diri ibu-ibu. Dan bersama dengan Tuhan, pasti ibu-ibu bisa berubah. Katakan amin. Bersama dengan Tuhan, ibu-ibu pasti akan naik. Amin. Jadi ibu-ibu, saya harap supaya nasihat-nasihat ini bisa menolong ibu-ibu ya. Udah itu 30 menit. Ayo kita berdoa ya. Kita nyanyi dulu. Mana apa? Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa. Mari kita bangkit berdiri. Selain yang terbaik, yang harum dan secantik di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
takkan pernah ku bawa, haleluya, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sebagai penyembah yang mengalir di hatiku, sebagai penyembah yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahanku. Haleluya, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Sikala rabata sandara. Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan semakin berkenan kepada kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, perkenanan Tuhan menyertai kami. Tanpa perkenanan-Mu maka hidup kami akan terasa hambar. Bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pemenang. Bersama dengan Tuhan kami akan semakin maju bertumbuh di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin, amin, amin.